Jangan lupa nanti sarapan ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan tahu lebih baiknya berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, apakah hari ini ada yang nggak berangkat? Ayo nggak berangkatku. Siapa? Ayo. Kenapa Mbak Ayu? Nanti Bibi. Semoga kita doakan semoga cepat sembuh ya. Oke. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari mengenai kode dan kode. Ada yang tahu kode itu apa? Kalau kode. Oke, langsung dibahas aja ya. Kode adalah ketetapan, ketentuan, keputusan, kehendak, hukum, pemberitahuan, dan penciptaan Allah sejak zaman azali. Yang dimaksud yaitu rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk kode, secara istilah adalah aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah sebagai perwujudan ketetapan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman azali. Jadi kode ini termasuk di dalam kode karena kode itu adalah sebagai perwujudan ketetapan. Ketetapan sendiri itu kan kode ya. Dan kemudian untuk gabungan antara kode dan kode itu disebut takdir. Iya. Kode dan kode itu rukun iman yang berapa sih? Nah, ya betul. Mau nyanyi rukun iman bareng-bareng? Mau ya. Ayo nyanyi ya. Gimana? Lagunya gimana, Bu? Tenang. Rukun iman ada 6. 1 kepada Allah, 2 kepada Allah, 3 kepada kita Rasul, 4 kelima hari kiamat, 6 kode dan kode Rasul, 4 kelima hari kiamat, 6 kode dan kode. Kode dan kode rukun iman yang ke-6 merupakan bisa disebut juga takdir. Takdir sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu ada yang namanya takdir mubram dan takdir mu'alaq. Untuk takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-menawar oleh manusia kepada Allah. Takdir mubram ini tidak bisa kita ubah dalam istilahnya ya. Nah, untuk takdir mu'alaq adalah takdir yang bisa diusahakan oleh manusia atau takdir yang bisa diubah. Takdir mubram contohnya adalah kelahiran seseorang. Nah, kelahiran seseorang Allah itu sudah menetapkan kapan kita dilahirkan, kapan kita meninggal, apa warna rambut kita, atau jenis kelamin kita gitu ya. Itu namanya takdir mubram. Ada yang gini, Bu, tapi kan untuk jenis kelamin kan bisa operasi. Nah, itu berarti menyalahi aturan Allah ya, karena sejatinya Allah sudah menciptakan manusia tersebut dalam keadaan jenis sesuai kelamin tersebut ya sebagainya. Nah, kemudian untuk takdir mu'alaq contohnya ada contohnya si Budi ya, contohnya Budi ini di kelas selalu dibully oleh teman-temannya karena paling tidak
lebih pintar dari yang sebelumnya. Nah, itu yang dinamakan dari takdir muamalah. Lanjut. Ya. Nah, dalam hal ini ada surat yang menerangkan tentang kode dan kode. Bisa dibaca, Mas Rizky. Amati dan renungkan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang artinya apa, Mas Hendra? Yang artinya tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah hudan bagi Allah. Nah, jadi dari surat tersebut dapat kita pahami bahwa Allah itu sudah menetapkan semuanya dan menulis semuanya di dalam kitab yang dinamakan kitab Lauhul Mahfuz. Kemudian untuk contohnya belum akan tayangkan videonya ya. Takdir memang kejam. Lagi nyanyi bang, bukan baca berita. Oh, iyalah lagi nyanyi, pakai beritanya. Oh ya, ngapain malam di sini? Lagi pesen martabak. Serius, bukannya di sini hanya jualan kopi ya? Nah, lo tahu kenapa masih nanya ngapain di sini? Kalian keselin banget sih. Maksudnya kenapa seharian kopi mulu? Gak ada kegiatan lain apa? Emang mau ngapain lagi? Bukannya semua yang akan terjadi padaku sudah ditentukan oleh Allah. Jadi percuma aku melakukan sesuatu. Ujung-ujungnya kembali ke takdir Allah juga. Wah, pemahaman yang bahaya ini. Ya emang benar kan? Jadi perhatikan ya di sini ya. Betul aja miskin. Memang benar. Jauh sebelum kita diciptakan, Allah sudah menulis semua kehendaknya terhadap kita. Inilah yang disebut dengan qada. Kemudian setelah kita menentukan kehendaknya itu akan terrealisasi atau terjadi pada kita sekarang. Itulah yang disebut qadar. Tuh kan, jadi kenapa kita harus berusaha? Belum selesai. Dengerin dulu. Kita perlu berusaha dan berdoa karena kita tidak tahu sejauh mana Allah berkehendak atas diri kita. Maksudnya, misalnya ini, Allah bisa saja menghendaki Bang Supri saat ini menjadi seorang dokter. Jika 5 tahun lalu Bang Supri mau melanjutkan kuliah kedokteran, tapi Bang Supri memilih tidak melanjutkan kuliah dan bersenang-senang. Keduanya sama-sama terjadi atas kehendak Allah. Tapi Bang Supri lah yang memilih menjadi pengangguran sekarang. Oh gitu. Oke, dari video ini dapat kita pahami bahwa Bang Supri ini pengangguran ya. Dan kedua temannya ini ngasih tahu mereka bahwasanya pengangguran tersebut bisa merubah dirinya menjadi seorang dokter kalau Bang Supri mau berusaha. Nah, ibu punya, kalau ibu bilang hai Runas, kalian jawab apa umum Linas gitu ya. Hai Runas, apa umum Linas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna bagi orang lain. Jadi untuk kita memperhatikan dengan materi ini bahwasanya kita sebagai manusia itu tidak boleh memenuhi diri sendiri takdir kita. Kita harus berusaha supaya kita selalu berguna bagi orang lain. Oke, untuk tugas minggu depan kalian mengamati di sekitar kalian, mau di kelas, di rumah, di sekolah, di madrasah atau di manapun kalian berada ya, diamati contoh perilaku yang mencerminkan mengimani rukun iman yang keenam ini. Rukun iman yang keenam yaitu qada dan qadar.